Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita untuk mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Sekarang kita balik lagi dengan serial animasi Balpil. Dan sekarang episode ke-8. Nggak nyangka banget ya, nggak kerasa banget ya, tiba-tiba udah episode ke-8 aja. Di episode sebelumnya, keadaan mulai kacau. Ling Ling masih terkena paparan sinar merah dan dia masih pergi bersama dengan Edo. Sementara itu, Binsar, Agus, dan Made mulai kewalahan menghadapi kerusuhan yang ada di tengah masyarakat. Dan Balpil memutuskan untuk kembali ke masa depan, meninggalkan mereka bertiga. Gimana sekarang lanjutannya? Coba kita tonton sekarang aja ya. Oh, ini di masa depan ya. Aku mikir kok ada banyak salju ini di mana. Oh ya, episode 8 ini diupload, dirilis pas pada tanggal 17 Agustus. Jadi pas ya pada hari kemerdekaan. Awas ya. Awas, hey. Tabrak pagar. Ya, ada kubah pelindungnya ya di masa depan. Kasian sih kalau dipikir ya, dunia udah hancur semuanya, mereka harus terpojok hidup di tempat yang kecil, lingkungan yang kecil gitu kan, nggak bisa keluar karena udara di luar itu berbahaya, ada banyak racun dan segala macam. Jadi ini mereka tinggal di puncak Jayawijaya kalau nggak salah. Perang Dunia Ketiga di Makanya ada salju. Markas Bhinekas Puncak Jayawijaya tahun 2088 ya, benar. Canggih banget, kotanya bagus, cuman sayangnya ada di dalam kubah ya. Dan kami membentuk kaum Bhinekas. Sementara Sila sahabatku membentuk Sahabatku? kaum Didaks. Sila sahabatnya Budi. Ling Ling sekarang sama Edo terus ya. Ya. Balpil mana sih? Kok nggak Iya. pulang-pulang dia? Kebakaran. Mereka udah sigap ya, bergerak dengan cepat ya. Oh ya, oke, dengan begitu api padam ya. Dan Binsar menyelamatkan si anak kecil itu karena dia bisa lari cepat. Mereka dengan sigap, dengan cepat bisa memikirkan rencana yang matang, bergerak langsung tek, semua masalah selesai. Karena akhir-akhir ini mereka dapat banyak masalah kan, ada banyak yang harus diselamatkan dan segala macam. Akhirnya pengalaman tetap akhirnya yang membuat mereka lebih kuat seperti ini. Sesuatu yang sayangnya tidak dimiliki oleh Ling Ling karena dia sibuk sendiri sama Edo. Ada kebakaran? Di mana ada kebakaran? Yang mana kebakarannya? Hah? Mana yang perlu pertolongan? Hah? Ada aku, tenang saja. Aku Oh, adalah ada Dasi. superhero terkuat. Ini Kapten Justice ya? Mana, Ini mana? Kapten Justice kan? Ada ini di YouTube, cuman aku belum pernah lihat. Ah, udah selesai. Ya. Oh, bintang tamunya Kapten. Oh, desainnya bagus banget tapi. Dewan Agung, Sepertinya keberadaan Balpil di masa lalu secara tidak langsung malah memicunya terjadinya lebih cepat. Apakah kamu sudah mempunyai rencana untuk mengatasi hal ini? dengan segala hormat, mungkin saya akan mengambil langkah yang akan mengejutkan banyak pihak. Oh, apa itu? Kami menganalisa seluruh kaum Bhinekas untuk mencari pemimpin yang seimbang sisi fisik, intelektual, sosial, dan spiritualnya. Dan kami memilihmu. Dia memang sengaja terpilih oleh 4, bisa dibilang artificial intelligence ini ya. Dia memang orang yang paling tepat berarti. Ini barusan ada kebakaran toko. Padahal sebelumnya ada kejadian serupa di pasar gara-gara berantem. Belum lagi kerusuhan antar Ayo kaum. Ling Ling, gimana reaksimu? Nah, ini tanda-tanda udah mau kiamat. Kok kamu kayak seneng gitu sih? Jangan mentang-mentang hidup kita nyaman, terus nggak peduli sama yang terjadi pada orang lain dong. Masih, dia padahal kena paparan sinar merah loh. Apakah sedikit demi sedikit ini hilang? Yang namanya manusia kan makhluk sosial. Apa yang terjadi pada Kuat orang banget ya, sisi sosialnya kuat banget ya. Edo, aku punya usul. Oke. Semuanya tergantung di Agus, Binsar, dan Made. Apakah mereka sadar kalau Ling Ling terkena paparan sinar merah? Tinggal di gitu doang kan? Ini kuncinya kayaknya di Ling Ling. Karakter kuncinya itu Ling Ling kayaknya sih. Biar kaum Bhinekas yang so itu bisa kuhabisi hingga ke akar-akarnya. Jadi dia memang ada masalah pribadi ya sama kaum Bhinekas dan Budi. Mengapa Grandmaster sangat membenci Budi dan kaum Bhinekas? Mereka bilang Budi itu pemimpin yang ideal, bijaksana, seimbang. Semua itu palsu. Gara-gara manusia munafik. Oh my menjadikan god, jangan-jangan. berantakan usia sok suci itu. Hah? Buyutku Edo,
Dan Oma Ola juga menderita gara-gara makhluk seperti Budi. Tapi sekarang akan aku balikan keadaan. Adegan tadi waktu Edo dibully sama Binsar dan Agus itu. Jawab dong, jangan bercanda. Jangan-jangan Balpil meninggalkan kita. Kita akan tetap melakukan apa yang kita bisa. Oke. Demi orang-orang yang ingin kita lindungi. Semoga hal kecil yang kita lakukan ini bisa berdampak besar. Mereka benar-benar udah Kesatria berkembang Binekas. jauh ya. Bersama Dari kita segi bersama. mental maupun kekuatan. Mereka udah berkembang jauh banget. Men. Seimbang. Oke, ada sesuatu yang sedang diantar di masa depan. Oh my god. Terjadi perubahan di masa depan gara-gara Balpil dikirim ke masa lalu. Dan kayaknya ini juga berkaitan sama... Oke, jadi di timeline aslinya, Binsar, Agus, Made, dan segala macam tidak mendapatkan kekuatan dari Balpil, ya kan? Karena Balpil itu sengaja merubah masa lalu. Berarti di timeline aslinya, mereka bukan Kesatria Binekas. Dan mereka kelihatan kayak ngebully Edo di timeline yang asli. Boom. Wow, membuka perspektif yang baru ya, bener-bener beda banget ya. Ada sesuatu di Silas. Silas seperti menyimpan dendam pribadi kepada Budi dan katanya Budi itu nggak sebaik itu dan segala macam. Kayaknya sih mereka kalau menurutku ya, mereka berdua ini Budi dan Silas itu bekerja di sebuah tempat yang sama. Bekerja di bawah naungan 4 dewan yang sama. Cuman pada akhirnya 4 dewan itu memilih Budi sebagai pemimpinnya. Dan mungkin ini membuat Silas menjadi sakit hati dan merasa disingkirkan. Atau mungkin dia memang disingkirkan sama Budi. Kita masih belum tahu cerita aslinya. Cuman yang paling bikin aku shock ya, di masa lalu yang asli ternyata Agus dan Binsar seperti itu gitu loh sama si Edo. Ternyata Edo jadi korban bully dan segala macem. Bahkan kita lihat Oma Ola juga ya itu agak kasihan sih. Untung banget ya sekarang masa depan udah dirubah. Masa lalunya udah dirubah. Tapi pengiriman robot Balpil ke masa lalu, selain menciptakan 4 kesatria yang tidak ada di timeline aslinya, secara tidak langsung robot Balpil ini menyebabkan kerusakan di masa depan terjadi lebih cepat. Dan kayaknya jelas ini gara-gara Silas tahu kalau Budi dan Binekas mengirim robot Balpil ke masa lalu untuk menciptakan Kesatria Binekas dan segala macam. Dan Silas akhirnya mengirim Mozo ke masa lalu untuk menemani Edo untuk merusak rencana mereka. Dan akhirnya ya semuanya jadi rusak lebih awal, jadi kacau lebih awal. Jadi sumber masalahnya itu sebenarnya cuma satu, yaitu si Edo. Semua masalah ini berpusat kepada Edo. Kalau Edo ini berhasil diatasi, semua masalah yang ada di masa lalu itu bisa diselesaikan dan otomatis juga akan berakibat di masa depan. Dan kuncinya, seperti yang aku bilang tadi, kuncinya sepertinya ada di Ling Ling. Di episode-episode sebelumnya, aku kesel banget kenapa Ling Ling bener-bener nempel terus sama Edo. Dia nggak balik-balik ke markas Binekas. Bahkan dia sepertinya sudah memutuskan untuk keluar dari markas Binekas. Tapi sekarang, setelah adegan yang tadi, aku mulai berpikir kayaknya ada sedikit keuntungan di sini. Edo deket dengan Ling Ling, mungkin dengan cara inilah Edo bisa dirubah sikapnya. Mungkin Ling Ling adalah satu-satunya orang yang bisa merubah sikap Edo, ya kan? Tapi Ling Lingnya sendiri juga masih kena paparan sinar merah. Tapi sebenarnya ini gampang. Kita tinggal nunggu Agus, Binsar, sama Made sadar kalau, oh, Ling Ling sepertinya aneh. Dia sepertinya kena paparan sinar merah sama kayak kita dulu. Tinggal pakai gelang ini, tinggal dimurnikan, itu semua masalah selesai. Jadi teoriku untuk ke depan, kemungkinan Ling Ling akan disadarkan oleh Agus, Binsar, dan Made. Dan Ling Ling akan berusaha menyadarkan Edo. Dan dari situlah semua masalah akhirnya berbalik. Mungkin dari sinilah tercipta 5 sempurna seperti yang dikatakan sama Balpil ya. Ngomong-ngomong soal Balpil masih ada di masa depan dan sepertinya dia agak susah buat dikirim ke masa lalu karena Budi takut pengiriman Balpil ke masa lalu ternyata justru mempercepat kerusakan yang ada di dunia. Tapi Budi bilang kalau dia punya rencana dan rencananya ini sepertinya akan mengejutkan banyak orang. Aku punya teori sih.
sepertinya Balpil ini bakalan di-upgrade. Kayaknya Balpil bakalan di-upgrade dulu di masa depan, baru akhirnya dikirim kembali ke masa lalu untuk menyelesaikan semua masalah. Mungkin upgrade-nya ini ada sistem untuk mengatasi paparan sinar merah. Kayaknya kayak gitu sih. Ceritanya makin seru episode kali ini, tapi somehow keseluruhan episode rasanya agak-agak bener-bener ada nuansa putus asa dan harapan di mana-mana ya. 3 kesatria kita, Arimo, Garuda, dan juga Wara, mereka bertiga benar-benar kerasa semakin kuat, kerasa semakin dewasa. Cuman, ya mereka merasa putus harapan, tapi mereka tetap melihat ada setitik harapan di atas sana. Jadi mereka tetap terus berpegang pada itu, terus berjuang. Balpil makin kesini makin seru ya. Ketara banget kalau ini semakin mendekati klimaks. Episode ke-9 tadi ada tulisannya bakalan dirilis bulan September. Jadi buat kalian, kalau kalian tertarik pada animasi Balpil, kalian bisa cek langsung ke channel YouTube mereka, namanya Balpil. Season 1-nya, episode 1-8 sudah bisa kalian saksikan di channel YouTube mereka ya. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.